Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah bagian ketiga untuk CLN Cube Heat Exchanger CFD Simulation yang secara eksperimen menggunakan Armfield DLM4. Pada bagian 1 kita sudah menjelaskan tentang percobaan perpindahan panas menggunakan Armfield DLM4. Berikut pula data-data hasil percobaannya. Kemudian pada part kedua kita sudah menjelaskan bagaimana membuat model untuk Armfield DLM4 ini menggunakan ANSYS Design Modeler dan Grid Generation menggunakan ANSYS Meshing. Mesh yang kita peroleh ada 3 bagian, yaitu untuk mesh bagian shell, mesh bagian pipe, dan mesh bagian tube. Nah, dari ketiga mesh tersebut kita akan baca dan kita gabung menggunakan ANSYS Fluent. Baik, kita akan buka ANSYS Fluent-nya terlebih dulu. Kita klik ANSYS Fluent, ya, kita read mesh, ya, kita baca bagian shell terlebih dulu, open, kemudian start. Kita tunggu sampai semuanya terbuka. Setelah bagian shell terbuka, ini bisa kita lihat di sini shell zone-nya fluid, ya. Nah, ini shell zone-nya shell mesh, ya. Kita buka yang bagian pipe dengan menggunakan ini open case file. Menggunakan open case file kita buka bagian pipe. Nah, ini subzone ID save change, no problem. Kemudian kita buka lagi bagian tube-nya. Nah, ya, ini oke juga. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini sudah ada 2 fluid, ya, shell dan tube, kemudian 1 bagian solid untuk bagian pipe-nya. Kemudian inlet-nya ada hot inlet. Nah, ini cold 1, cold 2 masih belum kita set, ini inlet atau outlet, ya. Coba kita lihat dulu di bagian grafik, ya. Cold 1 itu posisinya di mana? Ini cold 1 dan shell wall. Kita lihat, cold 1 ini, ya. Cold 1 ini, coba cold 1 kita setting sebagai inlet, type velocity inlet. Oke, ya. Cold in, ya. Kemudian oke, apply dulu, close. Kemudian cold 2 kita set sebagai outlet. Nah, ini out, ya, apply. Simulation strateginya adalah begini. Karena ini ada perpindahan panas, maka equation of energy balance harus kita aktifkan, ya. Kita menggunakan standar K epsilon model, ya, karena kita mendapatkan bahwa aliran di dalam cell and tube heat exchanger itu alirannya adalah aliran turbulen, ya. Kalau nanti yang tube-nya itu aliran laminer, sedangkan selnya itu aliran turbulen, maka kita harus memodelkannya secara turbulen, ya, karena tidak bisa dimodelkan sendiri-sendiri, ya. Jadi mereka dimodelkan satu saja.
Kemudian material ini adalah water liquid dan steel ya. Karena bahan pipe-nya di Armfield DLM4 itu adalah steel ya, dengan thermal conductivity 16. Ya, ini coba kita lakukan. Nah, ini kita lakukan model energi, ini kita on, oke. Kemudian viscous kita pilih K epsilon ya. Kemudian kita kecilkan, kita klik bagian material, kita create dari Fluent database, kita pilih water liquid, copy, kemudian kita pilih bagian solid, kita pilih steel, copy ya, close. Nah ini sudah ada water liquid, sudah ada steel. Oke, kemudian kita set fluidnya adalah fluida dalam shell adalah water liquid. Apply. Kemudian fluida di dalam tube juga water liquid. Apply. Kemudian material pipa adalah steel. Apply. Close. Nah, ini adalah boundary conditionnya. Ya, oke. Out tadi belum kita set, outnya juga outflow. Ya. Nah, ini. Kemudian kita setting cold in ya, cold in dan hot in. Nah, ini hot ya. Kita lihat di sini, kita lihat di ini ya, di kondisi operasi eksperimen 1 ya. A hot ya, kemudian A cold ini diperoleh dari sini ya. Diperoleh dari report. Nanti dulu ya, coba ini kita initialize, misalkan kita initialize ya, sembarang itu, ini kan hanya untuk menampilkan. Nggak bisa di initialize, coba ya kita isi dulu saja menggunakan ini ya, ini 0,02763. Ini kalau saya dari sini hot ini paste, kemudian nah ini hot, nah ini ya, thermal. Nah ini suhunya masih Kelvin, kita ubah menjadi Celsius. Nah ini Celsius plus. Nah, suhu hotnya 36,6. Ya, momentum, apply, close, kemudian blade diameter ini 1 cm seperti yang kita buat di desain modeler. Kemudian untuk velocity-nya adalah ini. Nah, kemudian suhunya 27,5. Apply, close. Coba ini saya initialize.
Oh, interface zone belum di set ya, sebelum kita set dulu. Nah, ini interface mesh interface, ini yang bagian paling penting ya di dalam mensimulasikan heat exchanger. Itu adalah ada interface antara bagian shell dengan pipe dan tube dengan pipe ya. Ini pipe dengan shell ya. Nah, ini adalah interface pipe dengan shell, baik dari sisi pipe maupun dari sisi shellnya ya. Ini kan sama ya, pipe shell 1 dan pipe shell 2 ini sama, cuman pipe shell 1 ini milik dari shell, sedangkan pipe shell 2 ini milik dari pipe. Ini kita create, kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah jadi. Kemudian kita buat yang kedua antara pipe dengan tube ya, sama. Tube 1 ini adalah miliknya tube, sedangkan tube 2 adalah miliknya pipe, tapi daerahnya sama. Nah, ini kita create, kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah terbentuk ya. Nah, close. Maka di mesh interface ini sudah ada anaknya ya, ini. Nah, karena di pipe tadi steel, maka di sini harus kita lihat. Ini bagian yang terpenting setelah kita membuat interface. Di bagian thermal conditionnya adalah couple ya, couple, dan material name-nya adalah steel. Ini nggak usah diisi. Ini untuk bagian pipe dengan shell, kemudian yang ini adalah bagian pipe dengan tube-nya ya, thermal, couple, steel. Oke ya, apply. Oke. Nah, dari sini coba kita initialize. Nah, ini sudah bisa inisialisasinya. Proses inisialisasi sudah selesai. Coba kita, nah ini muncul ya, surface integral, area, cold in, dan hot in. Nah, ini ya, hot inlet itu yang ini, kemudian cold itu kita peroleh dari sini ya. Kemudian untuk hydraulic diameter ini tinggal kita ini adalah kita anggap lingkaran ya, luas lingkaran, sehingga ini adalah diameter hidrolik yang kita pakai di dalam mendefinisikan velocity inlet ya. Nah, setelah kita melakukan ini inisialisasi ya, kita akan lihat di metodenya. Nah, kita lihat di sini ini ya, setelah ini water liquid, material selesai. Yang kedua adalah interface. Interface-nya kita sudah buat dan kita sudah periksa bahwa secara thermal interface-nya adalah couple dan material name-nya adalah steel. Ya, sudah oke. Dan ini strategi untuk solusinya, scheme-nya adalah simple, presto, second order, first order, first order, second order. Jadi ini simple ya, presto, second order, first order, second order, oke. Kemudian untuk solution controlnya kita running, kita iterasi secara bersama-sama momentum equation, turbulent equation, dan energy equation ya. Oke, kemudian kita buat report definition, surface report, area weighted average ya, hot temperatur, ini temperatur, hot out, rindu konsul. Oke, kita buat satu lagi untuk yang aliran dingin, cold hot temp sama.
cold, ini temperatur. Oke, ya, close. Kemudian di monitor ini ada report plot. Oops, maaf ya, mungkin tadi ada yang keliru di hot. Oh, ini keliru ya. Nah, ini. Atau kita oke, ya, ini report file, kita hapus saja. Nah, ini kita hapus, nggak perlu. Nah, ini report plotnya. Nah, ini kita new supaya ada dalam satu grafik. Out temp, out temperatur, print to console. Oke, ini kali ini kita hapus, close. Visualisasi tadi sudah, ya. Kemudian kita lakukan running, ya, katakanlah 400 iterasi. Nah, ini kita maaf 400 iterasi kita. Nah, ini sudah kita tunggu berapa waktu. Nah, ini adalah hasil iterasi untuk persamaan energi balance, ya. Ini adalah suhu bagian panas, suhu lidah panas, ini adalah suhu lidah dingin. Sedangkan ini adalah residual untuk iterasi momentum balance dan turbulent equation, ya. Nah, ini kita tunggu sampai dia convergent, ya. Kita tunggu ya. Ini saya skip dulu. Setelah simulasinya convergent, nah ini hasilnya seperti ini ya. Solution is convert, ya, seperti ini. Hasil iterasi untuk temperatur sudah juga tidak banyak mengalami perubahan, ya. Ini konstan, berarti kita juga dari sini kita juga bisa menyatakan bahwa iterasinya sudah convergent. Lalu kita hitung menggunakan surface integral, area weighted average, temperatur untuk cold out dan hot out. Hasilnya adalah ini. Nah, hasilnya adalah 34,56 untuk hot dibandingkan dengan hasil eksperimennya 34,8. Sedangkan untuk yang cold hasil eksperimennya 29,3, sedangkan hasil CFD-nya adalah 29,54. Jadi ini validated, hasilnya sangat mendekati. Untuk kontur temperatur, ya, ini masuk, ya, di cold fluid masuk, ya, bertahap, ya, bertahap mengalami kenaikan suhu dan keluar suhunya menjadi 29,54. Sedangkan untuk yang dingin, sedangkan untuk yang panas ini mengalir di dalam cup, ya, kemudian mengalami penurunan suhu, ya. Ini adalah profil temperaturnya. Ini bisa kita buat di sini, kita create plane, ya. Plane-nya adalah plane XY, ya. Plane XY create, ya. Kita sudah buat, kemudian kita tampilkan dalam bentuk kontur untuk plane yang telah kita buat tadi. Nah, ini ya hasilnya. Sedangkan untuk vektornya seperti ini. Nah, ini ya, ini vektornya. Jadi kalau kita lihat, nah ini vektornya mengalir dari bagian masuk, ya, karena ini ada bubble,
dia berbelok, ini ada bubble, dia berbelok lagi, ya. Nah, demikian seterusnya. Jadi dia berkelok-kelok, ya, mengikuti bubble-nya. Nah, ini sangat membuat perpindahan panas itu menjadi lebih efektif, ya, karena ada efek pencampuran untuk fluida dinginnya, ya. Jadi dengan hasil simulasi ini kita sudah memperoleh pelajaran bahwa proses heat transfer, ya, di dalam cell and tube heat exchanger ini dapat kita simulasikan menggunakan ANSYS Fluent. Demikianlah tutorial heat exchanger CFD simulation, khususnya yang bertipe cell and tube, ya, di mana simulasi ini menggunakan case study Armfield DLE4 yang dipergunakan untuk memvalidasi hasil simulasi. Dalam tutorial ini kita hanya mensimulasikan satu eksperimen, yaitu eksperimen 1. Untuk eksperimen 2, 3, dan 4 rekan-rekan bisa mencobanya sendiri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.